Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Rianti Quraisyina, Widi Aprilia Ayuningtyas, Fitri Rahmawati, Arlin Hartanti, dan Dini Nur Azizah akan menjelaskan tentang praktikum dermatoglifi yang bertujuan untuk merincikan prosedur untuk mengidentifikasi pola dan jumlah sulur pada jari tangan dan juga untuk menginterpretasikan nilai C kuadrat untuk menguji data populasi kelas, baik tentang pola sulur maupun jumlah sulur pada jari tangan. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu ada tinta stempel dan bak stempel, yang kedua ada kaca pembesar, dan yang ketiga ada kertas tulis. Penentuan pola sidik jari tangan. Langkah kerja yang pertama yaitu tempatkan ke-10 jari tangan pada bak stempel yang sudah diberi tinta. Usahakan bagian permukaan ujung jari terkena tinta semua. Stop. Cetakkan masing-masing ujung jari tangan yang bertinta tersebut pada kertas. Amati cetakan sidik jari tersebut menggunakan kaca pembesar dan tentukan tipe pola sulurnya. Lalu tulis hasil pada tabel 1. Hitunglah frekuensi masing-masing pola sulur pada masing-masing anggota kelompok dan seluruh kelas. Kemudian masukkan ke dalam tabel 2 dan ujilah data dengan X2 pada taraf signifikansi. Selanjutnya, setelah kita melakukan penentuan pola sidik jari, langkah selanjutnya yaitu menghitung jumlah sulur atau jumlah rigi pada jari tangan. Pertama, dengan menggunakan hasil cetakan jari pada kegiatan sebelumnya, hitunglah jumlah rigi dari ke-10 jari tangan, mulai dari tangan kiri ke tangan kanan. Kemudian, masukkan datanya ke dalam tabel. Kedua, jumlah rigi dihitung mulai dari triradius sampai ke pusat dari pola sulur jari. Ketiga, triradius yaitu titik-titik dari mana rigi-rigi menuju ke tiga arah. Yang keempat, pola arch tidak memiliki triradius sehingga perhitungan rigi tidak dilakukan. Kelima, jika ada 2 atau lebih triradius maka yang diambil adalah hasil perhitungan sulur terbanyak. Dan yang terakhir yaitu jumlah perhitungan rigi dari semua jari dijumlahkan. Hal ini disebut dengan total finger range count. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti Quraisyina dari kelompok 2. Kelompok kami membahas tentang praktikum dermatoglifi. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya Dini Nur Azizah tentang cara kerja. Nah, setelah kalian melakukan pencelupan 10 jari tangan kalian pada tinta, lalu menempelkan pada kertas, lalu langkah selanjutnya adalah kalian memasukkan data tinta jari tangan kalian ke dalam tabel pengamatan yang pertama, yaitu tabel pengamatan yang pertama ini ada di bagian yang pertama adalah tangan kanan dan tangan kiri. Setelah kalian menempelkan pada kertas ke-10 jari tangan kalian, lalu kalian tinggal memasukkan datanya di tabel hasil pengamatan yang pertama, yaitu ada ibu jari, ada telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, dan jari kelingking. Untuk tabel hasil pengamatan yang kedua, setelah kalian mengetahui pola sulurnya, yaitu ada arch, ada loop, dan ada whorl. Selanjutnya tabel hasil pengamatan yang kedua adalah untuk data per kelompok. Nah, untuk data per kelompok ini dijelaskan pada kolom pertama yaitu nama anggota kelompok kalian. Yaitu contohnya
ada Anggini, ada Bagas, dan ada nama anggota kelompok seterusnya. Untuk kolom selanjutnya, yaitu ketiga kolom ini adalah jumlah pola sulurnya, yaitu baik dari arch, dari loop, dan dari whorl. Lalu dijumlahkan untuk masing-masing anggotanya. Nah, untuk bagian bawah ini adalah jumlah keseluruhan, baik jumlah pola sulur untuk arch, jumlah sulur untuk pola loop, dan jumlah sulur untuk pola whorl. Selanjutnya adalah tabel pengamatan yang ketiga. Nah, pada tabel pengamatan yang ketiga ini adalah untuk data per kelompok. Setelah tadi kalian mengetahui berapa jumlah loop, berapa jumlah arch, dan berapa jumlah whorl pada sidik jari anggota kelompok kalian, masukkan datanya pada tabel hasil pengamatan yang ketiga ini, yaitu berapa jumlah R-nya berapa, jumlah loop-nya berapa, dan jumlah whorl-nya berapa, yaitu di kolom yang O. O itu keterangannya adalah hasil yang diamati. Lalu untuk yang E adalah hasil yang diharapkan. Contohnya, pada A kita mengharapkan 5%, di loop kita mengharapkan 70%, di whorl kita mengharapkan 25%, jadi jumlahnya adalah total 100%. Selanjutnya kita masukkan nih untuk D kuadratnya. D kuadrat adalah O dikurang E. Selanjutnya kita masukkan untuk mencari X kuadratnya, yaitu sama dengan D kuadrat dibagi E. Tabel yang keempat ini adalah untuk data kelas. Nah, untuk data kelas sama seperti langkah kerja dan tabel hasil pengamatan yang pertama, yaitu kita mengetahui dulu nih jumlah pola sulur arch-nya berapa, loop-nya berapa, dan whorl-nya berapa. Jika sudah, masukkan datanya untuk data per kelas dari tiap-tiap kelompok. Contohnya pada kelompok 1 untuk arch-nya berapa, loop-nya berapa, dan whorl-nya berapa, lalu tulis jumlahnya berapa. Untuk tabel hasil pengamatan yang kelima nih, tabel hasil pengamatan yang kelima ini untuk data per kelas, yaitu sama, contohnya seperti data yang per kelompok, yaitu kita jumlahkan dulu nih untuk sulur dari arch-nya berapa, loop-nya berapa, whorl-nya berapa, jumlahnya berapa, yaitu di bagian yang O. Untuk yang E adalah untuk hasil yang diharapkan. Di sini kita mengharapkannya yaitu 5%, 70%, dan 25%, totalnya untuk menjadi 100%. Lalu kita mencari untuk D kuadratnya, yaitu O dikurangin E. Selanjutnya kita mencari X kuadrat sama dengan D kuadrat dikurangin E. Itu tabel untuk menghitung jumlah riginya. Setelah kalian tadi mengetahui pola sulurnya itu ada arch, ada loop, dan ada whorl, kita menghitung jumlah riginya. Nah, untuk kolom yang pertama ini adalah pola sulur. Nah, untuk jari tangan kanan kalian, untuk ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking, berapa jumlah rigi pada jari tangan kanan. Selanjutnya pola sulur pada jari tangan kirinya ada berapa. Nah, untuk kolom yang kedua yaitu kita menghitung jumlah riginya. Untuk pada pola arch yaitu tidak diketahui jumlah riginya. Nah, untuk tabel selanjutnya yaitu adalah menghitung jumlah rigi pada data mahasiswa dan mahasiswi untuk data kelas. Nah, di pertama ini, di kolom pertama adalah kelompoknya, kelompok 1. Untuk jumlah keseluruhan mahasiswanya ada berapa, dan jumlah keseluruhan mahasiswinya ada berapa sampai dengan kelompok seterusnya. Lalu dihitung jumlahnya, lalu dicari rata-ratanya. Tabel yang terakhir adalah kita untuk menghitung chi-square-nya. Nah, di kolomnya pertama ada bagian O, E, D, dan D kuadrat dikurangin E untuk kita menghitung dan mencari X kuadrat hitungnya.
Nah, untuk di kolom yang ini adalah jumlah rigi. Setelah kalian tadi menghitung jumlah rigi, baik data per kelompok maupun data kelas per mahasiswa dan per mahasiswi, kalian masukkan untuk kita mencari tabel chi-square-nya. Setelah kita menghasilkan atau menghitung, masukkan datanya di bagian kelompok mahasiswa dan kelompok mahasiswi untuk kita menghitung X kuadrat hitungnya. Lalu untuk X kuadrat tabnya yaitu sudah ketetapan, kita menggunakan 3,841. Lalu jika sudah mengetahui X hitungnya berapa, X tabnya berapa, setelah itu kita menarik kesimpulan jika X kuadrat hitungnya itu lebih besar daripada X kuadrat tabnya, maka di keterangan ini kita menerima HI, kita menerima H1, yaitu ada perbedaan dari jumlah sulur dan jumlah rigi tiap mahasiswa. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.